Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat diketahui dengan cara mengukur tingkat pendapatan nasional di negara tersebut. Peningkatan pendapatan nasional tentu akan berbeda dari tahun ke tahun. Dari pertumbuhan ekonomi tersebut, dapat diketahui sejauh mana pencapaian negara dari kegiatan ekonomi yang sudah dilakukannya dalam jangka pendek, dan strategi-strategi yang akan disusun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Kemudian, pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan adalah pembangunan yang dilaksanakan secara merata dan adil pada setiap daerah yang ada di suatu negara. Secara umum, sasaran pemerataan pembangunan adalah terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri untuk menumbuhkan perekonomian rakyat dan meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil, dan merata. Pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang pertama ada akumulasi modal. Akumulasi modal adalah hasil dari bagian pendapatan saat ini yang ditabung untuk kemudian diinvestasikan, sehingga diharapkan dapat memperbesar output di masa yang akan datang. Investasi digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, investasi digolongkan ke dalam investasi sektor produktif, yaitu berupa pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan, dan barang-barang baru yang akan meningkatkan stok modal. Kemudian investasi jenis lainnya adalah investasi yang disebut dengan infrastruktur sosial dan ekonomi, yaitu berupa listrik, jalan raya, air, sanitasi, dan komunikasi yang digunakan untuk mendukung jalannya kegiatan perekonomian. Hal inilah yang menjadi persoalan di negara-negara berkembang. Jumlah angkatan kerja yang menjadi faktor produksi positif justru dapat berdampak negatif bila sistem ekonomi yang ada tidak mampu menyerap penambahan tenaga kerja tersebut secara produktif. Untuk itu, negara-negara berkembang harus memperbaiki ketersediaan faktor-faktor yang dapat mendukung ketersediaan lapangan kerja, seperti meningkatkan keahlian manajerial dan administratif, serta menentukan tingkat dan jenis akumulasi modal yang dibutuhkan. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk yang berarti peningkatan angkatan kerja harus diimbangi dengan perubahan dan perbaikan manajerial, administratif, dan pengelolaan akumulasi modal secara bijaksana. 2. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dan hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Kenaikan jumlah penduduk akan menambah jumlah angkatan kerja yang merupakan faktor produksi tenaga kerja, dan dengan bertambahnya penduduk berarti memperluas pasar domestik. Dengan bertambahnya penawaran tenaga kerja akibat kenaikan jumlah penduduk, diperlukan ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat menampung jumlah angkatan kerja tersebut. 3. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan faktor penting untuk keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi adalah cara-cara baru atau inovasi-inovasi dalam penggunaan alat-alat yang mendukung produksi, atau perbaikan dalam cara-cara lama yang digunakan, seperti cara membangun rumah, membuat pakaian, dan menanam padi. Ketiga macam kriteria kemajuan teknologi, yaitu 1. Netral, 2. Hemat tenaga kerja, yang ketiga, hemat modal. 4. Karakteristik pertumbuhan ekonomi modern. Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian teknologi yang dibutuhkannya. Kuznets memisahkan 6 karakteristik yang terjadi dalam proses pertumbuhan pada hampir semua negara maju, yaitu yang pertama, 2 variabel ekonomi agregatif yang dipengaruhi oleh tingginya tingkat pertumbuhan output per kapita dan penduduk, dan tingginya tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi secara keseluruhan, terutama produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, 2 variabel transformasi struktural, dipengaruhi oleh tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi dan tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi. Yang ketiga, 2 kecenderungan mempengaruhi meluasnya pertumbuhan ekonomi internasional, dipengaruhi oleh kecenderungan negara-negara maju secara ekonomis untuk menjangkau seluruh dunia untuk mendapatkan pasar dan bahan baku. Kemudian, pertumbuhan ekonomi ini hanya terbatas pada sepertiga populasi dunia.
Karakteristik pertumbuhan ekonomi modern mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, untuk mencapai kenaikan output dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, maka suatu negara harus bisa menjamin ketersediaan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang merupakan tanda kematangan ekonomi negara tersebut. Yang kedua, kemajuan teknologi menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan melakukan pemilihan teknologi-teknologi yang dibutuhkan. Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. 1. Kemiskinan. Menurut para ahli di antaranya Andre Bayoala, dikatakan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional. Jika ditinjau dari kebijakan umum, kemiskinan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 1. Aspek primer berupa miskin akan aset, organisasi sosial dan politik, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi tersebut kemudian termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, kekurangan air bersih, tingkat gizi yang buruk, kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah. Aspek lain dari kemiskinan mengandung pengertian bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individu maupun kolektif. Misal, kemiskinan pedesaan mengandung arti bahwa yang mengalami kemiskinan adalah penduduk pedesaan tersebut, bukan pedesaan itu sendiri. 2. Ukuran kemiskinan. Ukuran kemiskinan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kemiskinan absolut, mengandung pengertian bahwa pendapatan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan kemiskinan relatif mengandung pengertian bahwa pendapatan seseorang dapat memenuhi kebutuhan minimum, tetapi masih dikategorikan miskin bila dibandingkan dengan kehidupan masyarakat di mana orang tersebut tinggal.